Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila di sini. Kali ini aku datang kembali untuk menceritakan salah satu kisah dari teman-teman kita yang kalian juga relate nggak kira-kira dengan cerita ini? Kalau kalian relate dengan cerita ini, jangan lupa like dan komen ya. Cerita ini tentang seorang wanita yang memilih bekerja di salah satu negara yang ada di luar negeri. Tapi semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedih tapi berujung bahagia. Tanpa menunggu lama, kita mulai cerita kita kali ini. Cerita kali ini berjudul 3 tahun yang menghapus segalanya. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Ratna berdiri di depan jendela kamar kecil di kontrakannya di Hong Kong, memandang lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Malam itu sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani pikirannya yang tidak pernah benar-benar tenang. Sudah 3 tahun ia berada di negeri orang. 3 tahun menahan rindu, 3 tahun mengumpulkan lelah, dan 3 tahun mengirim semua harapannya dalam bentuk uang pada seorang laki-laki yang ia sebut suami. Setiap bulan, tanpa pernah absen, Ratna mengirim hampir seluruh gajinya ke kampung. Ia hanya menyisakan sedikit untuk makan dan kebutuhan seadanya. Dalam benaknya, semua pengorbanan itu akan berbuah manis. Ia membayangkan pulang ke rumah yang lebih bagus, kehidupan yang lebih layak, dan suami yang menyambutnya dengan bangga. Namun, harapan tidak selalu berjalan dengan kenyataan. Beberapa bulan terakhir, kabar-kabar aneh mulai sampai ke telinganya. Awalnya hanya bisik-bisik dari tetangga yang juga bekerja di Hong Kong. Lalu pesan dari seseorang di kampung yang tidak ia kenal dekat. Suamimu jarang di rumah. Katanya sering jalan sama perempuan lain. Ada yang bilang dia sudah menikah lagi. Tapi Ratna menolak percaya. Ia memilih menutup telinga dan menenangkan dirinya dengan satu kalimat sederhana. Suamiku tidak seperti itu, suamiku setia dan dia hanya mencintaiku. Namun, semakin ia menolak, semakin banyak kabar yang datang. Hingga suatu malam, ia tak lagi mampu mengabaikannya. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi suaminya. Telepon berdering lama, lalu mati. Pesan tak pernah dibalaskan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ratna merasa benar-benar sendirian. Keputusan itu datang tiba-tiba, tapi terasa sangat pasti. Ratna pulang. Ia tidak memberi kabar, tidak memberitahu siapapun, bahkan kepada suaminya. Ia ingin melihat sendiri kebenaran yang selama ini hanya berputar dalam cerita orang. Pesawat yang membawanya pulang terasa lebih berat daripada saat ia berangkat dulu. Dulu ia membawa harapan, kini ia membawa keraguan. Sesampainya di kampung, Ratna tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia memilih tinggal sementara di rumah seorang teman lamanya, yaitu Sari. Perempuan itu menyambutnya dengan pelukan hangat, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kamu nggak langsung ke rumah?" tanya Sari pelan. Ratna hanya tersenyum tipis. "Aku belum siap." Sari tidak menanyakan kembali. Dia hanya mengangguk dan menyetujui apa yang diinginkan oleh kawannya.
Hari-hari pertama di kampung terasa asing. Banyak hal berubah, banyak pula yang terasa janggal. Ratna mulai mendengar cerita-cerita yang dulu hanya berupa bisikan, kini menjadi fakta yang sulit dibantahkan. Suaminya jarang terlihat bekerja. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan beberapa orang dengan ragu-ragu mulai mengakui bahwa ia memang sering terlihat bersama seorang perempuan. Ratna tidak menangis, tidak marah. Ia hanya diam, seolah hatinya sudah bersiap sejak jauh-jauh hari. Hari itu semuanya menjadi jelas. Seorang tetangga memberitahu bahwa suaminya sedang berada di rumah sakit, bukan karena sakit, melainkan karena menunggu kelahiran seorang bayi. Ratna tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya meminta alamatnya. Langkahnya menuju rumah sakit terasa berat, namun mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada penyangkalan. Ketika ia sampai di sana, suasana begitu ramai. Tangis bayi terdengar samar dalam ruang bersalin. Ratna berdiri di depan pintu, menarik nafas panjang sebelum akhirnya masuk. Dan di saat itulah ia melihatnya, suaminya, duduk di samping seorang perempuan yang terbaring remah di ranjang. Wajahnya tampak bahagia. Di pelukannya, seorang bayi kecil baru saja lahir. Pandangan itu seperti pisau yang menusuk tanpa suara. Namun Ratna tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari mereka, memperhatikannya dengan tenang. Suaminya yang menyadari kehadiran Ratna mulai mendadak pucat. Matanya membesar, seolah tidak percaya. Ratna, suaranya bergemetar. Perempuan di ranjang itu pun menoleh kebingungan. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Ratna melangkah mendekat, wajahnya datar, tanpa emosi yang berlebihan. Ia menatap bayi itu sejenak, lalu kembali menatap suaminya. Aku cuma mau bilang makasih. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Makasih karena selama aku di Hong Kong, kalian telah mengurus semuanya. Lanjutnya dengan suara tenang. Uang yang aku kirim selama 3 tahun, aku anggap sudah habis. Aku ikhlas. Suaminya mencoba berbicara, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Semua seakan tertahan di tenggorokan. Ratna tersenyum tipis, namun matanya dingin. Dulu aku pernah ke kuburan, dan aku merasa berhutang budi pada kalian yang sempat merawatku waktu itu. Jadi sekarang anggap saja kita lunas. Kalimat itu seperti penutup dari semua luka yang selama ini ia pendam. Aku gak marah, tambahnya. Aku cuma selesai. Ia tidak menunggu jawaban, tidak menunggu penjelasan. Ratna berbalik berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sangat tenang. Di belakangnya, dunia yang pernah ia perjuangkan runtuh begitu saja. Mertuanya juga mencoba menahannya, tapi Ratna mengabaikan semuanya. Bukan rasa sakit, tapi kecewa kepada orang tua itu yang dengan sadar membiarkan anaknya menikahi wanita lain tanpa seizinnya. Perceraian terjadi tak lama setelah itu. Ratna memilih talak 3, keputusan yang tegas, tanpa ruang untuk kembali. Banyak orang mencoba untuk menasihatinya, menyuruhnya berpikir ulang. Namun Ratna sudah bulat dengan tekadnya. Baginya, yang hancur bukan hanya kepercayaan, tapi juga seluruh makna dari rumah itu sendiri.
Setelah semua urusan perceraian selesai, Ratna tidak tinggal lama di kampung. Ia kembali ke Hong Kong, ke tempat di mana ia pernah merasa sendirian. Namun, kini terasa lebih jujur daripada kebohongan yang ia tinggalkan. Kali ini, ia bekerja bukan untuk orang lain, bukan untuk suami yang mengkhianatinya, tetapi untuk dirinya sendiri. Hari-hari terasa berbeda, lebih ringan dan lebih damai, dan perlahan hidupnya mulai berubah. Waktu berjalan begitu cepat. 5 tahun telah berlalu. Di Hong Kong, Ratna bertemu dengan seorang pria lokal yang sederhana namun tulus. Ia tidak datang dengan janji-janji besar, tidak juga dengan kata-kata manis yang berlebihan. Ia hanya hadir dengan perhatian kecil yang konsisten. Awalnya Ratna merasa ragu, luka lama masih membekas. Ia takut kembali percaya. Namun pria itu tidak pernah memaksa. Ia menunggu, dan waktu perlahan menyembuhkan luka. Ratna akhirnya membuka hatinya kembali. Ia belajar bahwa tidak semua orang sama. Percaya bahwa masih ada ketulusan di dunia ini. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya kehangatan yang nyata. Pernikahan pun berlangsung di sana. Ratna yang sejak dulu sudah yatim piatu pun bisa menikah tanpa harus melibatkan orang di kampung sama sekali. Ia hanya mengurus dokumen-dokumen yang bisa ia kirim ke Hong Kong. Pernikahan itu pun terjadi dengan sangat sederhana. Kebahagiaan meliputi keduanya. Beberapa tahun kemudian, Ratna dikaruniai 2 anak. Keduanya tumbuh sehat dan ceria. Tawa mereka memenuhi seisi rumah kecil yang kini terasa seperti dunia seutuhnya. Ratna sering tersenyum sendiri saat melihat mereka bermain. Ia tidak pernah menyangka hidupnya bisa berubah sejauh ini, dari seseorang yang ditinggalkan menjadi seorang ibu yang bahagia. Sementara itu, jauh di Indonesia sana, kehidupan mantan suaminya berubah jauh berbeda. Tanpa Ratna, tidak ada lagi aliran uang yang dulu selalu datang setiap bulan. Ia tetap seperti dulu, tidak mau bekerja dan tidak mau berubah. Hidupnya bergantung sepenuhnya pada istrinya yang baru. Wanita itu yang diyakini bernama Indi pun harus bekerja keras dari pagi hingga malam mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga. Namun penghasilannya tidak pernah cukup. Hutang mulai menumpuk di mana-mana. Hari demi hari hidup mereka semakin sulit. Dari satu masalah ke masalah lain, seperti lingkaran yang tak pernah putus. Dari lubang tutup lubang, begitu kata orang-orang menyebutnya. Rumah yang dulu terasa cukup kini menjadi beban. Tangisan bayi yang dulu membawa kebahagiaan kini sering bercampur dengan pertengkaran. Dan di tengah semua itu, laki yang dulu menjadi harapan Ratna tidak pernah berubah. Ia masih sama, diam, tidak berusaha, juga tidak bertanggung jawab. Ratna tidak pernah mencari tahu kabar mereka secara langsung. Namun sesekali cerita itu sampai juga di telinganya. Ia hanya mendengarkan lalu tersenyum tipis, bukan karena senang melihat orang lain menderita, tapi karena ia tahu keputusannya dulu adalah keputusan yang paling tepat. Ratna telah melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Ia telah kehilangan, terluka, dan bangkit kembali. Kini
Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hidup untuk hari ini, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, dan untuk kebahagiaan yang akhirnya ia temukan setelah 3 tahun yang menghapus segalanya. Bagaimana teman-teman cerita ini? Kadang keputusan yang kita ambil bukan menghancurkan, tapi untuk kewarasan dan kesehatan kita. Sekian dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sampai jumpa kembali. See you tomorrow. Bye-bye.